Attention. Followed. Easy from. Let's pray together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dulu apakah ada yang nggak hadir hari ini? Ya, semua hadir. Ya, baik. Kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang bully. Di sini apa kalian yang tahu apa itu bully? Yang tahu silakan turun tangan. Ada yang tahu nggak apa itu bully? Bully itu, baik ibu akan menjelaskan apa itu bully. Bully adalah suatu kekerasan terhadap seseorang individu, baik yang dilakukan secara berkelompok atau perorangan. Bully adalah merupakan perilaku negatif yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bertujuan untuk menyakiti fisik dan mental. Di sini apakah kalian pernah melihat orang yang kena bully? Atau ada yang sini yang menjadi korban bully? Ada. Baiklah, selanjutnya lanjut ke jenis-jenis bully. Yang pertama, kontak fisik langsung. Ada yang tahu nggak kontak fisik langsung pada bully? Kekerasan, ya, kekerasan mendorong atau mencaci maki teman. Kontak verbal langsung, yang tahu nggak? Enggak. Kontak verbal langsung itu contohnya menendang, memukul teman. Pernah nggak di sini anak-anak melihat teman yang sedang ditendang secara fisik? Pernah nggak? Baik. Baik, selanjutnya perilaku non-verbal. Perilaku non-verbal langsung itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan, misalnya kita kayak melihat jelek ke teman-teman. Benar nggak? Kayak melihat jelek ke teman. Perilaku non-verbal yang tidak langsung itu kayak contohnya mengucilkan teman tanpa penyebab dan kita ikut-ikutan teman. Misalnya misalnya dikucilkan oleh beberapa orang saja di lokal. Jadi yang lain itu ikut-ikutan karena melihat Messi ini lemah gitu. Yang terakhir yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini adalah sesuatu perbulian yang dilakukan di media sosial. Contohnya kita lihat postingan teman di media sosial dan kita membuat komentar yang tidak pantas di sana. Yang sana itu boleh jatuh. Dan pasti ada sesuatu tidak perlu dijelaskan. Selanjutnya, dampak bully pada yang terlihat. Itu yang pertama, depresi dan stres. Orang yang kena bully akan cenderung
memiliki rasa kasihan terhadap orang yang dia bully. Dia tidak memiliki rasa belas kasihan. Dampak akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu dampak bully bagi pelaku. Yang pertama yaitu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Pernah nggak anak-anak di sini nampak orang yang membuli itu dia merasa berkuasa dalam satu kelas? Nah, yang kedua yaitu tidak memiliki empati kepada sesama teman. Ketiga, merasa memiliki kekuasaan dalam satu kelas. Selanjutnya, dampak bully bagi yang menyaksikan yaitu bully merupakan perilaku yang diterima. Benar apa tidak? Coba di sini yang pernah punya pengalaman dengan orang yang dibully. Gimana? Coba ada satu tangan. Kamu menilai nggak orang yang kena bully itu merupakan perilaku yang diterima dalam satu kelas dan kamu berniat untuk membuli orang tersebut? Tidak. Jadi yang kedua yaitu menimbulkan rasa ketertarikan untuk bergabung membuli. Mungkin tidak semua orang memiliki sikap seperti itu, tapi beberapa orang memiliki sikap seperti itu. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya bully. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Seorang yang memiliki keluarga broken home cenderung akan dibully oleh teman sebaya. Benar atau tidak? Yang kedua, faktor sekolah. Lingkungan sekolah juga menjadi faktor utama penyebab bully, karena dalam satu lingkungan sekolah itu ada yang namanya circle, ya nggak? Nah, kalau ada circle itu jadi orang yang memiliki kelemahan atau memiliki kekurangan akan dikucilkan oleh kelompok. Ketiga, faktor yang selanjutnya itu kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial ini seperti lingkungan di sekitar rumah. Mungkin ada lingkungan itu yang toksik bagi orang yang sering dibully. Selanjutnya yaitu cara mencegahnya itu ajarkan cinta kasih terhadap sesama dan ajarkan etika terhadap sesama. Berikan teguran jika seseorang melakukan bully. Contohnya, misalnya Messi dibully kan, terus ada guru yang melihat Messi kena bully itu, guru itu harus segera melakukan tindak lanjut supaya pembulian itu tidak berkepanjangan. Yang keempat, menunjukkan nilai-nilai persahabatan. Kita harus tidak boleh membedakan teman dalam satu kelas, contohnya beda agama, beda ras, beda suku. Kita harus menyamakan teman dan menghargai teman. Selanjutnya, ibu akan menampilkan video tentang bullying dan ibu harap anak-anak menyimak video yang akan ibu tampilkan. Selanjutnya ibu akan menampilkan video tentang bully. Silakan anak-anak simak videonya. Dia adalah murid baru yang selalu terkena bully. Bahkan di hari pertama dia masuk sekolah sudah dibully.
dan dia juga menjadi korban kemarahan. Padahal dia tidak berniat, tapi aku sudah memaafkan hanya untuk tenang. Dia menjadi ketika aku meninggalkan. Yang paling tidak saya sukai ialah ketika dia mendapat nilai yang bagus. Dan hanya dia selalu meminta izin kepada pada suatu hari yang membuatku gila pada pada suatu hari kesenangan kita terhenti di sini. Aku jadi merasa bersalah sebab aku telah menjauhi orang yang tak salah. Aku sangat bersalah dan berdosa besar padanya. Penyesalan ini akan pernah hilang sampai kapanpun. Anak-anak ada yang tahu mau kemana? Sudah keminggu ini dia tidak masuk. Anak-anak ada kabar. Sebenarnya selama ini Roman belum berada. Ini ada surat dari Roma untuk Anda. Dibacakan ya. Sekali bergabung bersama kalian, tapi Roman tahu diri kalian pasti tidak akan suka mainan Roman.
Sekarang kita kepada anak-anak untuk menemukan tiga tadi itu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video tadi. Silakan tunjuk tangan. Kan banyak tadi itu apa yang misalnya dapat pelajaran anak kecil dari video tadi. Silakan tunjuk tangan. Kesimpulan, silakan tunjuk tangan. Kesimpulan dari video tadi itu yang anak-anak dapat. Silakan, Jessica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ingin sekali berteman dengan alasan dia tahu itu bagaimana, tapi karena dia mempunyai penyakit paru-paru yang besar. Dan pesan kaki dari orang adalah dia ingin menjadi teman kita. Dan sejak itulah para pembeli itu mulai berbesok dan mulai berhalusinasi bakal tempat itu masih ada. Terima kasih kepada Jessica. Tepuk tangan untuk Jessica.